Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Octavia, nomor absen 26 dari kelas 301. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah pertemuan 8. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2016. Nah, yang pertama kita pilih template. Template-nya itu kita pilih yang paling sederhana, yang acak aja. Nah, ini udah terbuka. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan basic dari AutoCAD. Nah, di atas ini adalah title bar. Nah, title bar ini berisi nama file yang sedang aktif. Di sini terlihat bahwa nama filenya itu adalah drawing 1. Nah, di samping kirinya itu adalah button. Button ini berisi perintah new, open, save, save as, plot, untuk ngeprint to a plotter, printer, or file, terus bisa undo, ada redo. Terus di bawahnya ini, home, insert, annotate, parametric, view. Nah, ini adalah namanya pull down menu. Jadi, menu utama ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah seperti pada aplikasi Windows pada umumnya. Mirip kan sama kayak Microsoft Word yang biasa kita gunakan. Nah, melalui menu utama inilah pada dasarnya semua fasilitas dalam AutoCAD dapat dijalankan. Nah, ini adalah tools-nya. Jadi, icon-icon ini bisa digunakan untuk menjalankan perintah. Mirip kayak Microsoft Word. Nah, terus di AutoCAD ini juga bisa menggunakan shortcut. Misalnya Ctrl C untuk copy, Ctrl V buat paste, Ctrl S buat save, Ctrl N buat new, Ctrl A buat select all gitu, terus Ctrl Z buat undo gitu, dan lain-lain. Nah, bedanya sama Microsoft Word, kalau di AutoCAD itu di bawah ini ada yang namanya command prompt. Nah, command prompt ini bisa untuk ngetik-ngetik perintah-perintah. Jadi bisa lebih cepat daripada harus cari tools-nya di atas. Misalnya perintah new, enter. Nah, langsung keluar kan. Terus misalnya perintah open. Misalnya open. Enter. Nah, ini open. Oke. Nah, selanjutnya yang luas ini adalah namanya layar kerja atau drawing area. Jadi tempat kita membuat dan menampilkan gambar. Nah, grid-grid ini, kotak-kotak ini, di bidang gambar, bisa dihilangkan atau dimunculkan dengan klik grid yang ada di status bar. Nah, ini kan status bar nih. Kita klik ini, grid mode. Nah, kalau kita klik berarti grid mode-nya off. Terus kita klik lagi, grid mode-nya on. Nah, terus kursor yang gerak-gerak ini namanya crosshair. Jadi apabila terletak di layar kerja akan berbentuk dua garis saling bersilangan tegak lurus. Nah, kalau misalnya di luar layar kerja, kursor ini akan berbentuk tanda panah. Nih, tanda panah kayak kursor biasa. Nah, pada status bar ini bisa menunjukkan posisi koordinat dari crosshair. Nih, kan kalau crosshair-nya pindah, koordinatnya juga berubah. Nah, jika belum muncul, bisa diatur dengan klik garis 3 yang namanya customization. Kita klik, terus kita centang coordinates-nya. Maka nanti muncul nih coordinates-nya. Terus ada perintah pen. Bisa kita klik di sini, pen. Nah, gambarnya tangan gini. Bisa juga, coba kita close dulu perintah pen dengan klik escape pada keyboard. Nah, bisa juga dengan klik kanan, terus pen. Nah, pen ini fungsinya untuk menggeser layar kerja. Nih, bisa buat geser. Kita klik kanan, kita klik kiri, terus kita tahan, terus kita geser. Gitu. Terus untuk exit-nya, bisa klik enter, bisa escape,
bisa klik kanan terus exit. Nah, terus ada juga perintah zoom. Bisa klik kanan nih, zoom. Nah, kalau misalnya kita klik kiri, terus kita tahan, terus kita geser ke depan, ke atas maksudnya, nah dia akan zoom, memperbesar. Kalau misalnya kita geser ke bawah, dia akan memperkecil. Nah, itu fungsi zoom. Terus kita hapus perintahnya, enter, atau escape, atau klik kanan terus exit. Nah, segitu aja untuk pengenalan mengenai AutoCAD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat titik dan garis. Nah, waktu pertemuan 8 itu Pak Riko memberikan tugas atau soal. Nah, yang ada di bawah ini, gambarnya seperti ini. Kita disuruh menggambar titik, terus poligonnya, dan juga teksnya. Oke. Pertama, kita akan belajar mengenai perintah limit. Limit ini, kan kalau misalnya kita lihat nih, layar kerja kita, nih limit pojok kiri bawahnya, itu kita lihat koordinat di sini ya, limitnya adalah 8,4, itu untuk X-nya, terus Y-nya 2,7. Terus kalau limit pojok kanan atas, itu adalah 61,4 untuk X-nya, terus Y-nya 23,3. Terus gimana kalau misalnya kita membuat koordinat 100,100? Kan nggak ada di layar kerja kita. Nah, itulah fungsi limit. Biar sesuai gitu sama yang kita mau. Kalau misalnya kita mau tulis koordinat 100,100, itu bisa muncul di layar kerja kita. Terus dengan melihat gambar yang dikirim Pak Riko, nah, yang paling bawah itu Y-nya minus 6. Yang paling kiri X-nya itu minus 6. Berarti coba kita buat perintah limit. Nah, specify lower left corner. Berarti pojok kiri bawah itu berapa? Tadi kan paling bawah minus 6, paling kiri minus 6. Berarti kira-kira limit kita minus 8, minus 8 gitu misalnya. Jangan lebih kecil dari minus 6, minus 6. Nanti minus 6, minus 6-nya nggak muncul di layar kerja. Harus lebih besar. Kita coba minus 8, minus 8. Terus enter. Terus diminta lagi specify upper right corner. Berarti limit pojok kanan atas itu berapa? Kalau dilihat dari gambar ini, ke atas itu Y-nya 4 maksimal. Ke kanannya itu X-nya itu 6. Berarti kira-kira 8,8 lah kita buat limitnya. Supaya kalau misalnya titik 4,6 itu bisa muncul 8,8. 8,8. Enter. Udah. Terus nggak ada yang berubah kan di layar kerja. Nah, untuk menerapkan limit yang udah kita buat tadi, menggunakan perintah zoom. Kita ketik zoom, enter, terus kita klik all. Nah, langsung berubah kan? Coba kita tes. Masuk nggak? Misalnya minus 6, minus 6 tuh masuk nggak di sini? Tuh, masuk. Lihat aja koordinatnya tuh, minus 13 sama minus 7. Berarti kan minus 6, minus 6 masuk. Terus coba kita cek 4,6 masuk nggak? Tuh, masuk kan? Kita lihat tuh, di sini aja X-nya 14, Y-nya tuh 6,5. Berarti udah kan? Selanjutnya, kita akan menggambar poin atau titik koordinat. Nah, dengan cara perintah poin. Poin, enter, terus kita ketik koordinatnya sesuai dengan gambar yang diperintahkan. Oke, titik A itu minus 4, minus 1,4. Minus 1,4. Enter. Terus kita ketik lagi poin B itu minus 3,3. Enter. Nah, kan kelihatan nih, titiknya kecil banget. Nah, gimana caranya biar titik ini bisa terlihat lebih jelas?
itu bisa menggunakan perintah ddp type. ddp type. Enter. Nah, di sini adalah point style. Kita pilih misalnya yang ini point style-nya, terus point size-nya bisa diatur, 5% udah cukup, terus oke. Nah, sekarang titik koordinatnya tuh udah bisa lebih terlihat. Kita lanjutkan, titik C itu point, kita ketik perintah point, enter, C-nya itu 3,-2. Enter, point, D-nya 6,-3, enter, point, E-nya 6,4, enter, point, F-nya -6,0, point, G-nya -2,3, point, H-nya -4,-4, I-nya 3,0, J-nya 0,-5, K-nya -3,-6, L-nya 3,3, M-nya 6,2, N-nya -6,3, O-nya 5,-5. Oke, ini udah semua. Nah, kan ini titiknya agak ketutup nih sama tulisan ini. Bisa kita geser gambarnya biar lebih enak. Nah, geser lebih ke atas biar nggak ketutup sama perintah-perintah di command prompt. Kita escape lagi. Nah, terus selanjutnya kita akan menghubungkan titik ke titik lainnya dengan membuat garis. Nah, untuk memudahkan, kita menggunakan perintah osnap agar jika kita klik suatu titik koordinat bisa pas banget gitu. Klik perintah osnap. Nah, kita checklist object snap on, terus kita checklist mode, terus oke. Selanjutnya, kita akan membuat garis. Perintahnya adalah polyline. Line, enter. Terus kita arahkan aja ke titik. Kita klik kiri, terus tahan, terus pindahkan ke titik yang kita mau, lepas. Maksudnya kita arahkan ke titik yang mau, terus kita klik lagi. Terus udah kita gambar aja. Kita klik, 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 klik. Salah. Kita undo dengan Ctrl Z. Nah, ternyata gambarnya sini dulu, sini, sini, sini. Nah, untuk memutuskannya, kita klik Enter. Nah, ini gambarnya udah jadi. Berikutnya, karena udah jadi bangun datarnya, kita bisa menghitung luasnya dengan perintah list. List. Terus Enter. Terus kita select object. Kita klik ini. Terus kita Enter. Nah, ini adalah luasnya. Area 80,5. Berarti luasnya adalah 80,5. Oke, terus kita close lagi, escape. Nah, kalau misalnya kita buat garisnya itu putus-putus, kan kalau ini kita buat garisnya itu langsung semuanya gitu. Coba kalau kita buat putus-putus. Nih, misalnya kita hapus dulu dengan perintah erase. Garis ini kita hapus dulu. Nih. Terus enter. Nah, kita hapus dulu. Terus kita buat line. Terus misalnya kita putusin di sini nih.
Ini enter. Terus kita buat lagi line. Dari sini, sini. Nah, terus enter. Terus coba kita lihat luasnya. List, terus klik objeknya. Tuh, klik objeknya 2 kali, terus enter. Nah, jadi areanya 37. Beda kan sama yang tadi. Berarti kalau misalnya kita mau tahu luasnya, kita gambar polyline-nya itu jangan putus gitu. Oke. Kita hapus lagi, erase. Kita hapus lagi objeknya, enter. Kita gambar yang benar. Polyline, terus jangan putus. Oke, enter. Nah, untuk melengkapi bangun datar ini dengan nama, misalnya titik ini namanya koordinat A, ini koordinat B. Nah, dengan kalau mau kasih nama gitu, dengan perintah text, enter. Nah, kita klik kiri, misalnya kita klik kiri di mana ya? Di sini misalnya. Kita klik kiri, kita tahan, terus ke atas. Kita ke atas, terus ke kanannya harus 0. Kalau misalnya teks yang kita mau buat tuh tegak gitu. Harus 0. Bisa klik aja, kita ketik aja 0. Terus enter. Coba kita ulang lagi perintahnya. Text. Kita klik ke atas. Terus tingginya segini. Terus rotationnya 0. Nah, kan udah muncul nih kedip-kedip. Tapi belum lurus. Kita balikin lagi. Escape. Text. Coba ke atas. Ke atas. Kanan. Nah, udah lurus ini sekarang. Udah tegak lurus gitu teksnya. Kita ketik A. Terus enter. Dah, kan ini A. Terus kita mau buat teks selanjutnya kan. Nah, biar teksnya tuh sama bentuknya, terus tegak lurusnya sama, kita copy aja teks ini A. Dengan klik A ini, terus kita copy, terus kita paste dengan Ctrl V. Nah, terus kita taruh deh kemana yang kita mau tuh. Terus kita paste lagi sampai semua titiknya ada teksnya. Terlalu dekat, kita undo dulu. Ctrl V. Nah, Ctrl V. Nah, di sini. Nah, ini udah semua kan teksnya. Terus tinggal kita ubah aja hurufnya. Kita lihat B, N, F. Berarti B. Nah, cara ngubah teksnya itu tinggal klik 2 kali. Tuh, B. Enter. Ini N. Enter. F. Terus B, N, F. H. K. G. Ini H. K. Ini G. Terus enter. J, O, D. Ini J. O. D. Terus C, I. Ini C. Enter. Ini I. Enter. Terus M, E, L. Ini M. E. L. Oke.
Udah. Jadi udah jadi nih bangun datar kita, lengkap, ada titiknya, ada poligonnya, terus ada teksnya. Terus kita save. Misalnya kita coba namanya pertemuan 8. Save. Udah deh. Oke, segini aja videonya. Terima kasih telah menonton. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.